Baik, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat sore teman-teman semuanya, jamaah kelas ngaji kitab yang selalu setia mengikuti kajian Rabu sore gitu ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab, temanya Bani Israel di tanah apa Mbak? Tanah Tih ya? Oh ya, tanah Tih. Qadarullah pada sore hari ini Bu Nyai belum bisa bersamai kita karena baru banget nyampe Malang dari Surabaya. Jadi insya Allah untuk sore hari ini nanti kita akan dipandu oleh kakak Nyai, dipandu oleh Mbak Ervin gitu ya. Nanti kita bareng-bareng bersama bergantian untuk membahas tema yang sedang kita pelajari begitu. Baik, monggo Mbak Ervin, langsung saya serahkan kepada Mbak Ervin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dan Mbak Meli, Mbak Ani sebagai moderator, Swat, Mbak Ipan, dan Mbak Roli yang hadir pada awal kesempatan ini. Nantinya biasanya di tengah-tengah itu banyak yang hadir yang menyusul gitu, sambil masak, sambil mandinya gitu sore-sore. Semoga dengan kita belajar hari ini dapat membuka wawasan kita dan juga memberikan pengalaman buat kita, karena pastinya kisah-kisah Nabi yang tertera dalam Al-Quran itu merupakan suatu tanda, ya Allah, merupakan suatu tanda bagi kita semuanya agar kita senantiasa meneladani. Kok ada filternya ya? Tunggu sebentar. Udah oke Pak Mbak. Oke. Nah, pada kesempatan sebelumnya yang dipandu oleh Mbak Sironi, kita membahas tentang Bani Israel, betapa membangkangnya, apa-apa ditanya berkali-kali, udah jelas ditanyakan lagi. Tentang Baqarah juga, tentang perintah surat Al-Baqarah itu kan diminta untuk menghadirkan sapi. Udah dijelaskan sapi gitu aja, tapi ditanya warnanya apa, mungkin yang seperti apa, sehingga semua kriteria itu akhirnya muncul. Padahal sesungguhnya di awal bahwa perintahnya hanya mengorbankan sapi saja, tidak ada kriteria yang lainnya. Maka dari itu kalau di zaman sekarang ini ada orang-orang yang sudah jelas tapi masih ditanyakan aja, sering dikatakan kayak Nabi Israel. Itu ternyata ada kisahnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke kisah selanjutnya, bagaimana yang tertera dalam di screen sore hari ini. Allah Ta'ala, saya mohon koreksi Ustazah Ani nanti kalau ada kesalahan. Kemudian nanti kalau teman-teman ini siap bergantian game setelah saya, Mbak Ani, Mbak Meli, Mbak Intan, kemudian yang lainnya Mbak Ikin, Mbak Uswa, Mbak Dunia. Nah, Allah Ta'ala ila Musa alaihi salam an yadhhaba ila a'la jabal Thuri
liyunazzilallahu ta'ala alaihi syari'atahu wa yu'allimuhu an yadhhaba ila ini karena setelah ada liyunazzila ternyata yu'allima ini juga mengikuti li. Mbak Andi mengizinkan saya ngasih ini enggak annotation enggak? Iya. Iya Mbak, ini udah aku jadiin apa? Co-host ya Mbak Eping. Jadiin co-host kan ya. Mbak ngerti di mana ini? Andi ya? Dek. Oke, jadi aku belum berhasil untuk ini bisa. Oke. Udah bisa Mbak. Nah ini ada kata li. Nah li yang artinya untuk ini biasanya memasukkan fi'il setelahnya. Yunazzila Allahu ta'ala alaihi syari'atahu, maf'ulnya, kemudian yu'allima karena ada wa dan ternyata ini fi'il mengikuti sebelumnya yang ini termasuk li dari yunazzila maka wali yu'allima gitu. Nah, ada linya cuma linya ikut yang di sini wa yu'allimahu at-taurata wa fiha al-huda war-rasyad fi Bani Israil. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa alaihissalam an yadhhaba Musa agar pergi ila ke a'la jabal Tur, ke ujung atas ya dari gunung Tur ini, Jabal Tur. Nah, untuk apa Musa diwahyukan seperti itu oleh Allah? Yakni liyunazzilallahu ta'ala alaihi syari'atahu, untuk menurunkan, untuk Allah ini menurunkan kepada Musa alaihi, kepada Musa syari'atahu, syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni Taurat itu ya, syariatnya untuk Nabi Musa. Wa yu'allimahu, dan untuk mengajarkan kepada Musa at-Taurat, untuk mengajarkan Taurat, wa fiha, yang mana di dalam Taurat itu terdapat al-huda, yaitu petunjuk, war rasyad, juga petunjuk juga, wa li Bani Israil, untuk Bani Israil. Kemudian fasta'adda Musa liqa'illahi ta'ala, bersiap-siaplah Musa ini untuk bertemu dengan Tuhannya ya. Bagaimana ya namanya seorang nabi mau ada panggilan ketemu sama Allah itu pasti sangat bergegas gitu, ingin segera bertemu. Maka dia bersiap-siap. Fasta'adda Musa liqa'illahi ta'ala. Akhirnya Musa, saya baca dulu salahnya. Fasta'adda Musa liqa'illahi ta'ala wa wassa akhahu Haruna an-nabiyyu al-wazira an yahfadha Bani Israila fi ghibatihi wa an yudira syu'unahum wa yu'allimahum ma jahalu min syari'atillah, wa 'arrafahu Musa anna muddata ghiyabihi 30 yaum. Nah, kemudian Musa bersiap-siap untuk bertemu liqa. Kalau ini ya, saudara sebelah kita kan menyebut rapat, bertemu, kumpul itu liqa. Nah, itu ada saudara di organisasi sebelah menyebutnya liqa. Liqa artinya bertemu. Maka Musa ini bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah.
Allah Tuhannya, wa wassa akhahu, dan dia mewasiatkan, menitipkan kepada akunnya, yaitu saudaranya gitu, yang bernama Harun. Nah, ternyata Harun ini juga saudaraan dengan Musa. Haruna an-Nabiyya al-Wazira, yang mana dia itu juga seorang nabi dan wazirnya Nabi Musa. Karena kalau seandainya kita sebut Nabi Musa ini adalah seorang raja, maka wazirnya atau perdana menterinya ini saudaranya sendiri yang sekaligus Nabi Harun. Gitu. Kalau nggak salah dulu Bunyai pernah bercerita bahwa Musa itu merasa sendirian gitu untuk menyeru kaumnya. Akhirnya setelah Musa menjadi nabi, kemudian minta teman gitu, minta sahabat yang dijadikan nabi juga yang punya punya amanah yang sama. Akhirnya Allah mengangkat Harun ini sebagai nabi. Itu setelah Musa. An yahfadhu bani Israel, maka dia mewasiatkan kepada saudaranya yakni Harun, yang mana Harun itu nabi dan juga perdana menterinya, untuk menjaga yahfal. Nah, hifdzul Quran kayak hafizul Quran artinya penjaga Al-Quran ya. An yahfadhu, agar menjaga Bani Israel fi ghibatihi, selama dia ghaib, selama dia tidak ada. Maka ghibah mungkin yang sering kita dengar. Ghibah itu membicarakan seseorang yang sedang ghaib gitu. Kalau nggak ghaib, dia ada di situ tapi diomongkan terang-terangan, itu ya bukan ghibah. Ya ghibah. Fi ghibatihi wa an yudiro, dari kata yudir, daro yaduru, mudir, kita sering dengar, untuk memimpin. Syu'unahum, urusan mereka, urusan kaum-kaumnya, wa yu'allimahum, dan mengajarkan kepada mereka majahalu min syari'atillah, yang mana mereka itu jahil atau belum tahu tentang syariat Allah. Intinya kalau seandainya mereka berbuat yang menyimpang dari syariatnya, maka mohon diingatkan gitu aja pesannya kepada Harun ini. Wa arrafahu Musa anna mutagya bihi, dan Musa itu memberikan pengetahuan atau memberitahu kepada Harun anna, sesungguhnya muddata dia bihi, yakni waktu dia akan absen gitu, akan pergi dan meninggalkan kaumnya adalah sekitar salasuna yauman, 30 hari. Nah, itu sampai situ dulu mungkin kita tawarkan kepada teman-teman untuk melanjutkan di halaman 26-nya. Insya Allah ini kosakatanya tidak sesusah yang sebelum-sebelumnya. Coba bisa coba teman-teman yang lain. Ya Mbak. Aku dulu Mbak ya. Ini dulu ya. Ya. Baik, berarti halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahaba Musa ila rabbih azza wa jalla fasa'ida jabalat tur. Benar Mbak? Jabala ya. Fasa'ida jabalat tur. A I U E-nya kadang suka bingung. Wa hunaka tanazzalat alaihi syari'atullah. Wa kana Musa sha'iman muddata 30 yauman fa'ahassa bi anna raihata fammihi qad taghayyarat. Faja'a bisiwakin fanadzafa asnanahu fasa'alahullahu ta'ala lima fa'alta hada. Nah, ini melanjutkan yang tadi dijelaskan sama Kak Ervin ya. Dan Nabi Musa itu sudah menghadap ke Tuhannya, Allah. Sa'ida Jabalat Tur, kemudian Nabi Musa itu Sa'ida itu apa Kak? Ya, mendaki ya. Maksudnya dia mendaki Gunung Tur, wahuna kata nazalat, dan di Jabal Tur ini Allah menurunkan syariatnya. Wakana Musa, dan pada saat itu Nabi Musa itu lagi puasa selama 30 hari, dan dia merasa kalau misalkan ya mulut orang puasa itu
pasti bau gitu ya, berubah begitu. Faja'a bisiwakin. Ini maksudnya Nabi Musanya itu langsung ini ya, maksudnya dia pakai siwak gitu Kak ya. Faja'a bisiwakin fanadzafa asnanahu. Nabi Musa langsung membersihkan giginya. Fasa'alahullahu ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, mengapa kamu melakukan itu? Gitu ya. Iya, benar sekali. Gitu ya, Kak ya. Kemudian aku lanjut dikit lagi. Faqala ya Rabbi taghayyarat raihata fami. Faqala Allah, raihatu Kak ya. Raihatu apa raihata Kak? Raihatu, taghayyarat Raihatu ya. Ya Rabbi taghayyarat raihatu fami. Faqala Allah Ta'ala ya Musa inna raihata fami ini indi atyabu min rihil miski, gitu Kak ya. Nah kemudian tadi kan Allah bertanya mengapa kamu melakukan hal tersebut, gitu kan, melakukan itu, menyiwak giginya. Faqala, kemudian Nabi Musa menjawab, ya Tuhanku, bau mulutku ini berubah, gitu kan. Faqala Allahu Ta'ala, kemudian Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu menurutku gitu ya lebih harum, lebih harum dibandingkan bau minyak kayak miskun itu parfum ya. Ya lebih harum dari parfum. Summa amarohu ayyasuma asyrota ayami ukhra fasoro adadul miqat ma'allahi arba'una lailatan bitamami wal kamali. Ini sebentar, mana ini masuknya Kak? Summa amarahullah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berpuasa lagi selama 10 hari. Gitu Kak ya? Ya. Fasoro adadul miqat, kemudian ya jumlah puasanya itu menjadi 40 malam. Ya secara sempurna, jadi puasanya Nabi Musa ini karena sebelumnya beliau sudah berpuasa 30 hari, kemudian disempurnakan Allah meminta Nabi Musa untuk menyempurnakan 40 hari. 40 malam. Gitu bukan maksudnya. Terus sampai mana nih aku bacanya? Dikit lagi ya. Walaqad kallamallahu Musa wa kallamahu Musa. Ini kayaknya bukan kalama deh yang pertama Kak. Apa ya? Iya benar. Oh benar ya Kak. Walaqad kallamallahu Musa wa kallamahu Musa fa'assa Musa bihalawatil qurbi minallahi faqala rabbi uridu agak ke bawah. Gimana Kak? Agak ke bawah skrinnya. Oh iya, maaf ya aku bawa ini soalnya ya Allah. Iya baca kertas. Oke, baik. Aku ulangi. Walaqad kallamallahu Musa wa kallamahu Musa fa'assa Musa bihalawatil qurbi minallahi faqala rabbi uridun nadara ilaika wa ru'yataka subhanak. Walaqad kallamallahu Musa ini berarti gimana ini Kak? Dan telah Allah sampaikan kepada Musa yang tadi perintah berkata gitu, ngobrol lah ya. Oh gitu. Wa kallamahu Musa, saling berinteraksi gitu ya. Berinteraksi. Fa'ahassa Musa bihalawatil qurbi, dan Musa itu merasa ya ada kedekatan spiritual gitulah ya dengan Allah. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, aku ingin melihatmu, ya melihat ke subhanak, ke mahasucianmu, gitu Kak ya. Mohon koreksi. Ya, benar. Kemudian ini faqalallahu ta'ala ini ayatnya gitu ya. Ya Musa innaka lan taroni
wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Kemudian ayatnya ini di surah Al-A'raf ayat 143. Walakin yanzur ilal Jabal Tur, fa inna dhilla makanahu fasaufa taroni. Fa in dholla padilla. Fa in dholla makanahu fasaufa taroni. Apa makna dholla, Kak? Dholla. Ini apa gelap kayak Gelap. bukan ini loh apa Kayak apa sih dola itu dildon gitu loh. bayangan Kalau apa enggak? berdiri ada bayangan gitu ya. Oh, fa in dalla makanahu fasaufa taron. Apabila kamu gimana nih Kak dola sebentar. Ya, salah pokoknya nantinya kamu akan melihatku ketika kamu melihat Jabal Tur. Lihatlah gunung itu ya, percaya kamu akan kalau kuat nanti ya bisa melihatku gitu. Oke, itu sekilas dari aku. Semoga teman-teman dilanjut. Sekali Ustazah Ani. Dilanjutkan dengan ustazah yang lainnya, monggo. Ada Mbak Anissa. Ya. Ada Musa, tapi ya memang mungkin Bani Israel ini juga kayak apa sih kalau orang Inggris bilang curiosity gitu ya. Iya, curiosity-nya tinggi. Jadi kayak pengen tahu apa gitu, dikasih perintah ini malah tanya-tanya terus. Kayaknya karakternya juga sama ya dengan Musa kan ya. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Musa juga bertanya berkali-kali kepada Khidir, kemudian sampai berani loh minta Allah menampakkan diri gitu kan. Oh iya. Iya kan. Jadi itu kayak memang karena Bani Israel ini kaum yang diutamakan, sehingga mereka juga punya keutamaan yang banyak, termasuk cerdas dan keinginan tahuannya itu sangat tinggi. Bagaimana ya dicontohkan dengan cerita-cerita Musa dan Bani Israel lainnya itu. Ya begitu ya. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan selanjutnya. Ini masih cerita Mbak yang lain di atas gunung, kebersamaannya Musa bersama Allah ini. Kita sering mendengar juga ya ceritanya ya. Ada Mbak Iin, mau coba Mbak Iin? Monggo Mbak Iin, ada seperti Mbak Nisa, Mbak Endang. Oke. Mbak Neri, Mbak Nisa, Mbak siapa lagi? Mbak Yuni, Mbak Loli, Mbak Intan. Dek Vali. Aku nyoba wis ya. Aku lagi batuk Yang masalahin lembut-lembut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajallallahu ta'ala. Kurang ke atas, Ani. Oh yang mana? Iya dah yang ini. Falamma ini ya. Iya benar. Falamma tajallallahu ta'ala lil jabali ihtazza. Apa ini? Ya. Ihtazza. Ihtazzal jabali. Jabalu. Wa tuzalzilu. Iya. Wa tuzalzala. Apa? Tazalzala. Oh tazalzala. Wa tazalzala wa sara dakain apa ini mutasawiyan bil ardi fa aghma ala Musa. Aku nggak tahu artinya. Umumiyah. Oh fa umumiyah. Fa umumiyah ala Musa alaihi salam. Kemudian Allah itu menampakkan ya. Iya Mbak, insya Allah. Tajalla.
Jali. Allah menampakkan ke gunung. Jadi gunungnya itu Apa ya, kayak memanifestasikan gunung itu sebagai dirinya gitu. oh iya. Jadi gunungnya itu berguncang dan zalzalnya itu Ya, sama. wasoroh dakain dan menjadi hancur dengan bumi gitu. Lulu lantah gitu dah. Sorot dekaan mutasawiyan bil adli itu dia. Musanya ini dekat. Dia itu merasa gelap, kemudian sampai dia jatuh ke bumi, jadi serata dengan bumi itu. Oh, Ya, musanya. Yang mutasawiyan bil adli. Oh, kayak bersimpuh gitu Mbak enggak ya? Dakaan mutasawiyan. Enggak. Jatuh gitu ya? Kemudian dia Iya, terjatuh sampai lurus dengan bumi gitu. falamma afaqa Musa. Afaqa ini apa? Ugnia dulu, Ugnia ini kan pingsan. Akhirnya dia pingsan Musa ini. Gitu. Fa'ughmiya ala Musa. Akhirnya Musa pingsan. Enggak tahu artinya belas. dibantu Mbak Eting kamus berjalan. Falamma afaqa Musa. Alama atau alama? Alama apa Musa? Alama. Alama apa itu mama apa itu sadar ya, dia sadar kembali. Falamma afaqa Musa alama annal mu'minina lan yarawwa fid dunya walakin yarawnahu fil akhirah idza dakhalul jannah. Faqala Musa ya Rabb subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian Musa itu sadar dan mengetahui. Mana? Kalau alama kan memberitahu ya, alima tahu dia tahu. Alima. Bukan alama tanpa tasdid. Bukan. Oh, bukan. Alama memberitahu. Alima berarti menjadi tahu ya. Kemudian Musa sadar dan menjadi tahu bahwa seorang mukmin itu tidak akan melihat Allah di dunia gitu. Yeah. Bahwa seorang mukmin tidak akan melihat Allah di dunia, tetapi akan melihatnya di akhirat jika dia masuk ke surga. Faqala Musa, maka Musa berkata, ya Rabb, ya Tuhan, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau, aku bertaubat kepadamu dan saya termasuk orang mukmin. Fa'aqtahullahu ta'ala alwaha allati katabat fiha kutibat. Dituliskan. Allati kutibat fiha at-tauratu wa fiha huda wa rahmah li bani Israil. Atau Allah kemudian memberikan Allah itu papan. Ya papan jatuh. Ya Allah memberikan papan kepada Nabi Musa, yang di papan itu dituliskan Taurat gitu, yang menjadi petunjuk dan rahmah untuk Bani Israel. Yang tertulis Taurat gitu ya. Kayaknya sih Mbak. Gitu ya. Ada.
Nanti itu ya Vin jelasin ya Vin. Wakanat apa ini? Ta'alimuha. Tu'alimuha. Ta'alimiha. Wakanat ta'alimiha la tasrok. Fa'ilnya kan? Fa'ilnya. Wakanat ta'alimuha. Wakanat ta'alimuha la tasrok. La tazan. La tusrok. Tusrik. Latus. Oh iya, tusrik. Ya. Latus. Kalau itu apa ya? Tasrok. Tusrik. Taroko. Oh iya. Tusrik Kak ya? Tasrik. Mencuri ya? Tidak sih saroko. Tak carikan Mbak. Serik itu menyekutukan itu. Tapi Kan, itu mencuri. Kan mencuri. Apa ya? Saroko, ya, seruko, tasrok. Latusrik Kak. Insya Allah tusrik. Saroko yasruku. Masa Iya. tusrok. tadi aku googling. Sama dengan saroko. Latusrik. Ya saroko latusrik. Kayaknya latusrik Kak ya? Iya kayaknya. Kayak. Jadi nanti cari lagi Mbak. Kayak. Latusrik. Latusrik. La tazan. La tashhadu ala sahibaka syahadah. Apa ini? Maksudnya di dalam Taurat itu gitu ya? Tulis tanda-tandanya. Ternyata latasrik. Oh latasrik. Sarokoya seriko. Latasrik. Yang syirik itu asyroka yusyriku. Di apa namanya? Taurat itu ta'alimuha itu apa? Ya, tanda-tandanya, isinya gitu ya. Oh, tandanya, isinya. Ajaran. Tidak apa? Jangan. Tidak apa? Jangan. La-nya jangan ya, karena setelah la ini. Oh, jangan. Iya, fi'il mudhari yang untuk kamu kan. Kalau setelahnya itu ya, tidak. Jangan apa ini? Jangan mencuri. Kok jadi nyanyi? Jangan Tasrik. tasrik. Jangan mencuri Mbak Nel. Tasrik. Jangan mencuri. Ya kan Kak ya? Iya. Oh, maksudnya itu apa namanya? Di kitabnya itu ada anjuran untuk jangan mencuri gitu. Iya. Bukan anjuran larangan loh Nel, jangan. Oh. Jangan. Jadi lapar jangan. Oh, jangan mencuri, jangan menimbang gitu. Tazan itu apa? Zina. Zina. Jangan berbuat zina. Oh, jangan berbuat zina. Jangan mencuri, jangan berzina. Latashhadu, jangan melihat. Bersaksi. Oh, jangan bersaksi. Atas teman yang berkesaksian palsu gitu. Jangan bersaksian Atas teman yang berkesaksian palsu. A'budullah wahdahu la syarikalah. Beribadahlah kepada Allah, Tuhan yang esa, dan jangan menyekutukannya. La taktul, jangan membunuh. Ya. Benar. Atau abaka wa ummuka. Atau itu taat. Iya. Hati Kak ya? Hati ya Kak? Hati. Hati ya.
taatlah kepada ibu dan bapak dan ibumu hatta sampai Yakula hatta yatula umruka la tumaddinu la apa ini? Agak nyari dulu. Kayaknya. Terus sinau nih sampai ini. Kamus buka Latu. Oh, ini Madinah. Oh, Peradaban. Latun dan tamun dan apa ini latun. tamadun. Kok jadi ingat tamadun? Tamadun. Apa ini maksudnya? Melihat ya. Urbanisasi di sini kan sih di sini tamudun peradaban urbanisasi. Mada yang mudu. Bentar, ini fi'ilnya apa ya? Tapi ini kok ada apa kayak deskripsinya itu asya itulah hidup ya. Yumadinu. Apa ya, belum paham aku yang ini. Ada kan dilanjut aja Mbak Nelly. lanjut aja dulu, Mbak. Janganlah apa ainaka ila baiti sahibak. Jangan melirik rumah tetangga. Organisasi. Intinya mengintip gitu paling ya. Jangan melirik rumah tetangga gitu, Kak. Nggak tahu. Wala tatamanna imra'atahu wala abdu. Oh, gitu. Ayu la Aila. la apa? La tahsudhu. Sekolah. Sudah. Artikan Win, jelas. Iya. Jelas. Berapa ya yang tumat ini nggak ngerti. Tak carikan dulu. Ya Allah, nggak jelas plus. Iya, nanti Mbak Ella lebih bisa melengkapi. Ya. Jadi dalam kitab Taurat tadi banyak sekali larangan-larangan. Gitu. Ya ini salah satunya la tasrik, jangan mencuri, la tazin, jangan berzina, la tashhad ala swahibika syahadat az-zur, jangan memberi kesaksian palsu pada temanmu. Nah, kenapa ini tadi setelah la itu artinya kan la itu adalah tidak, adalah bukan. Kalau kita belajar tamyiz, yang metode belajar bahasa Arab itu, kita akan tahu mana yang la tidak, mana yang la bukan. Karena kalau la bukan, itu selalu diikuti dengan fi'il mudhari yang diawali ta, karena kamu, gitu, secara langsung kamu, dan dimatikan belakangnya. Gitu. La taf'al, ala wazni la taf'al, la tasrik, la tadhab, la tatruk, gitu. Pokoknya yang depannya ta itu karena menuju kamu, gitu, maka janganlah kamu, dan diakhiri dengan sukun, itu pasti. Nah, kalau yang la jangan, itu tadi la jangan ya, kalau la yang bukan, misalnya, bukan pintu, gitu misalnya. Setelah la bisa jadi dia benda, kata benda, atau setelah la bisa jadi dia fi'il, namun fi'ilnya bisa ta, bisa ya, bisa depannya na, bisa a. Misalnya kalau tandanya la tasriku gitu, tapi tidak diakhiri sukun. Nah, ini kan sekarang diakhiri sukun, berarti artinya jangan. Kemudian, nah ini baru perintah. Badai ya'bud. U'budillah gitu ya katanya. U'budillah wahdahu la syarikalah, dan beribadahlah kepada Allah, tidak menyebutkanlah, yang tidak ada sekutu selain dia, la taqtul, dan janganlah membunuh,
Kemudian ati', ta'ah, dari kata ta'ah yati'u. Maka taatlah kepada ayahmu dan ibumu hatta yaqula umroka, sampai panjang umurmu. Jadi artinya walaupun kita sudah tua sekalipun, jangan sampai kita kemudian nggak taat lagi sama orang tua. Ada sama-sama tua ya akhirnya nanti. Itu bukan malah cekcok, tapi harus tetap taat. Kemudian yang ini tadi, belum ketemu, latumatin, aina Ini Kak, ada Kak ini Kak, baru nemu. Apa? La tumaddana. La tumaddana itu jangan tunjukkan pandanganmu. Ya tadi benar yang kita obrolin tadi benar-benar. Jangan melirik gitu. Jangan tunjukkan pandanganmu. Ya, karena ini ya rumput tetangga lebih hijau. Iya betul. Itu maksudnya. Kalau udah punya rumah yang ini ya tidak perlu melirik rumah yang lainnya. Ila baiti sahibika, jangan melirik rumah orang lain. Arti dari melirik di sini kan ya menginginkan gitu. Jangan menginginkan rumahnya temanmu. Wala tumanni, wala tatamanna. Tatamanna itu mengharapkan gitu ya. Kemudian jangan mengharapkan istrinya juga. Setelah pingin rumahnya, jangan juga pingin istrinya ataupun menginginkan budaknya. Kan ini ada. Kalau zaman dulu ya ada budak. Maka kita dalam Taurat bukan hanya dilarang untuk mencuri harta benda, tapi juga menginginkan. Artinya menginginkan kan tidak harus langsung mencuri ya, tapi banyak ininya manifestasi dari menginginkan istri orang itu kan ya, mendekati, yang kemudian mau WA itu kan juga termasuk manifestasi di bawahnya. Intinya jangan mengharapkan pasangan orang lain dan juga pembantunya. Aitlah tahsudhu, atau jangan juga berbuat hasad kepada mereka, dengki. Oke, itu tadi yang dibaca oleh Mbak Nelly sampai sini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lainnya. Masih ada waktu 15 menit. Kalau Bu Ella itu kayak cepet banget gitu nggak sih? Sama Bu Ella kita diajak lari yuk. Kita kayak waktu itu cepet gitu kalau sama Bu Nelly. Kalau sama kita kok lama ya? Oke. Monggo mbak-mbak yang lain. Oke, bisa semuanya belajar ya. Mbak Uswah, Mbak atau Ibu nih. Terus Mbak Intan, Mbak Ina, Bu Yuke mungkin mau coba, Bu Endang. Monggo mbak-mbak, ibu-ibu. Desrin. Kita Mbak Anis, monggo Mbak Anis. Coba ya. Monggo. Tapi aku izin off cam. Siap Bu Guru. Aduh, gimana ya? Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Wa faroha. Benar ya? Faroha atau fariha ya? Faroha ya. Wa faroha Musa bi alwahi au aroda an yutiro biha ila qaumihi illa annallaha ta'ala akhbarahu khabiran ja'alahu hazinan fayaturo ma'al khobar. Kemudian Musa bergembira bi alwahi itu apa ya, dengan keadaan tersebut apa. Terus kemudian dia seperti ingin buru-buru ya terbang kepada kaumnya, sebab karena Allah mengabarkan kepadanya sebuah kabar yang menjadikannya hazinan. Ini apa, sedih ya Mbak ya? Saya kok lupa. Sedih. Iya. Iya, benar ya. Faya turo ma'al khobar. Lalu apa ya kabar tersebut begitu. Ini sampai sini atau ya? Gimana? Ya, tadi nggak apa-apa, Mbak, lanjut dikit lagi ya, Kak Eping ya. Masalah huruju
Mathalu khuruju bani Israila Misra talabal yahudu minal misriyati an yu'tiyahunna adz-dzahaba wal khulliya likai yuzinu bihi Zinu yuzayinu yuzayinu kayak yuzayinu Zainu apa yuzayinu? Iya sih bener yuzayyinu zayyana bener ya. Kayak yuzayyina ya. Yuzayyina bihi fi aidihim ala an yu'idanahu marratan ukhra ilaihinna. Seperti keluarnya akhirnya Bani Israel keluar ke Mesir meminta bantuan orang-orang Yahudi dari warga Mesir untuk memberikan mereka emas. Saya nggak tahu artinya khulia, supaya mereka bisa berhias diri dengannya, merayakan kembalinya mereka sekali lagi ke kaumnya, mungkin begitu. Walakinna kana fi niyatil yahudiyat saraqatidz dzahabi minal khawatimi wal aqrati wal khalakhili wa ghairiha min zinatin nisa. Tetapi niat orang-orang Yahudi itu ternyata adalah mencuri emas dari hatim apa ini ya intinya itu Iya, deh. tadi. Gimana bisa dikoreksi bacaan saya? Ini lanjut Susah ya yang ini ya. Yang kayak pertama ini Mbak ya, huli itu tadi apa, permata. Ini baru aku searching. Huli, ad-dhahab wal huli itu permata. Terus mana lagi ya tadi ya? Dhahab huli permata. Permata, perhiasan gitu. Bani Israel keluar, pergi ke Mesir meminta pertolongan orang Yahudi Mesir, ayuti, untuk memberikan mereka emas dan perhiasan supaya mereka bisa menggunakan perhiasan tersebut fi aidihim. Ini ada perayaan apa sih Mbak? Perayaan mereka ya? Fi aidihim ala ayyu'idnahu maratan ukhra ilaihinna. Iya, apa perayaan mereka keluar dari tanah Tih itu atau gimana? Enggak paham juga. Ayyu'idnahu maratan ukhra. Saya belum nangkep. Ini ada yang salah kata kayaknya ya. Gimana Kak? Yang di bait kedua, bait ketiga kayaknya. Wali anna bani Israila al-ghaniya kan sih? Al-ghaniya itu. Yang mana Mbak Ervin? Yang paragraf ketiga, kayaknya itu wali anna. Itu ada Wali anna bani Israil. Oh, Agbia. Yang benar apa Mbak? Agbia. Bukan Agbia ya. Apa Agbia? Coba kita searching. Nah, jadi mungkin ya, jika meraba-raba bagaimana cerita aslinya itu seperti apa. Intinya mereka itu kayak memanfaatkan waktu ketika Nabi ketika Nabi Musa itu pergi gitu. Masalah khuruji bani Israil misra talabal yahudi minal misriyat an yu'tihinna adhab wal hulli likai tasina bihi fi aidihim ala an yu'danna maratan ukhra ilaihinna. Ya, walakin karena tidak dilihat. Tapi niatnya Yahudi itu mencuri dahabnya. Gitu. Minal khawatimi, dari cincin-cincin dan akrab
wal khalail dan gelang-gelang, wa ghairaha min zinatin nisa dari perhiasan-perhiasan perempuan. Wali anna Bani Israil aghniya, dan karena Bani Israil ini kaya raya, Ini Kak, Kak Eping, mohon maaf Kak Eping. Agbia, ini aku searchingan. Ada goba itu kok tidak ada. Kebodohan, ketololan ya. Oh, karena Bani Israil itu Ini kayaknya ada kayak semacam hilah gitu nggak sih, dia ditipu sama siapa ini, Samiri ini gitu nggak sih? Coba Kak Eping baca bentar lanjutannya. apa tadi? Agbia itu tolol, bodoh gitu. Ini ada goba. Goba artinya kebodohan, ketololan. Sendiri Yasriqo dhahabahu fi ilatil syaitonnya. Oh gitu kayaknya. Jadi karena Bani Israil ini, Bani Israil itu pintar, kenapa dikatain bodoh? Ya tapi ini Bani Israil itu karena kalap gitu ya. Hanya orang kalap yang ingin harta benda itu, sehingga dia kayak ditutupi keinginan nafsunya tadi. Maka orang Mesir tadi ada yang bisa membujuk mereka, yaitu As-Samiri, untuk mencuri. Faqad istata'a ahaduhum wa huwa Samiri an yasriqa dhahabahum. Oh, kemudian Samiri ini jadi bisa mencuri emas dan harta bendanya Israel tadi, Bani Israel tadi, fi hilatin min hilatis syaitoniyah, dengan sebuah trik yang mana trik yang jahat gitu ya, trik syaitoniyah. Pokoknya ya. Ada kisahnya di surat Toha. Di surat Toha ya Mbak ya. Belum baca. Raba-raba, mohon maaf semuanya, ini masih belajar juga. Sampai mana tadi Mbak? Sampai hila asyaitonnya. Dilanjutin dikit kah? Kak sampai sini, sampai yang Toha. Iya, sampai Toha itu mungkin biar ada kejelasannya. Mbak Nisa dilanjut lagi Mbak. Dikit lagi. Yang mana nih, sampai yang mana? Ini Mbak. Faqad jama'a hadzal kafiru az-zahaba minal yahudiyati summa wada'ahu finnari wa sana'a minhu ajilan dhahabiyan wa kana qad ja'ala jawful ajli wa qad kana ja'ala jawfal ajli maftuhan minna hitaini fa idza dakhala al-hawa'u fi batnihi kharaja lahu sautun ka'annahu al-huwar wa huwa sautul ajli fa dhanna al-yahudu anna hadzal ajla huwal ilahu faqala lahum As-Samiri hadza ilahukum wa ilahu Musa. Itu jadi ajlan itu sesembahan gitu loh Mbak, yang bentuk sapi itu loh dari emas. Anak sapi Mbak. Iya, anak sapi itu ya. Okay. Jadi mereka kayaknya mencuri emas itu tadi buat membuat Tuhannya itu. Iya. Ya berarti saya terjemahkan dikit-dikit. Faqad jama'a hadzal kafir an-dhahaba. Apa ini ya? Orang kafir mengumpulkan ini ya, emas-emas itu kan dari orang Yahudi, kemudian meletakkannya itu ya, apa tuh yang pakai api itu ya? Perapian. Itu loh yang apa namanya, lupa aku. Kayak apa dulu keris empuk ganteng apa yang logam di itu ini loh. Ya benar. Ya, dan membuat dari itu ya sesembahan anak sapi, dan lalu qaja'ala jaufal ajlu jaufal, aku lupa jaufal itu apa ya? Jauh atasnya.
Oh iya, dan membuat atasnya itu terbuka dari nahita ini. Apa nahita ini? Nahiyatain. Pahatan ya? Apa? Nahiyatain itu kayak dua sisi gitu nggak sih, Mbak? Oh iya, iya, dari iya. dua sisi. Nahiyatain. Lalu apa? Masuklah Hawa itu apa? Ini apa namanya, udara, hawa. Oh iya, udara kan. Di perutnya si patung tadi ya. Hmm. Kemudian keluar dari itu, masih dari sana itu suara seperti huar. Warna Mbak, nahwar. Mbak aku cariin Mbak. Percakap bukan sih, itu Untuk hiwar. hiwar. Enggak tahu lah huar. Al-huwar itu bersuara. Oh ya. Seperti bisa bersuara patungnya ya. Dan itu adalah suara anak sapi. Lalu orang-orang Yahudi itu mengira bahwa itu betul-betul suara anak sapi. Dan itu adalah suara Tuhan sebagaimana Samiri yang telah mengatakan hal itu kepada para orang Yahudi, dan itu tertulis dalam surat Toha ayat 88. Ini dia Tuhan kalian semua dan juga Tuhannya Musa. Nah, itu nanti bisa di search ya, mungkin di internet gimana gambarnya Samiri ini. Iya, oke. Makasih Mbak Anissa, terima kasih. Sama-sama, mohon maaf. Iya, karena waktunya udah habis, sudah tunggu ditutup aja. Minggu depan review ulang sama Bu Laila. Tidak ada kesalahan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ervi yang sudah memandu ngaji sore hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua, ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah mengikuti ngaji kitab sampai akhir ya, sampai jam 5. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat dan barokah seperti itu. Kita akhiri bersama dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat. Iya, matur nuwun.